Selain bikin ngos-ngosan, jenis olahraga HIIT ini juga yang bikin jantung kita itu dak dikduk kayak lagi jatuh. Halo sobat sehat, makasih ya udah klik video ini. Apa kabar nih kalian? Masih gendut atau udah kurusan? Coba komen di bawah. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Apa yuk? Ya, hari ini kita akan bahas pentingnya olahraga saat kita diet. Makanya hari ini aku pakai kaos yang temanya olahraga. Yuhu. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, Kak, kalau diet olahraganya apa ya? Kak, kalau diet itu seminggu olahraganya berapa kali ya? Kak, terus durasinya berapa menit ya? Kak. Oke, sabar dulu, tenang dulu ya. Ya udah yuk, mari kita bahas. Olahraga yang baik itu dilakukan 3-5 kali per minggu sob, dengan total durasi 150 menit untuk intensitas yang rendah dan juga 75 menit untuk intensitas yang tinggi. Ini total durasinya buat 1 minggu ya, bukan 1 kali olahraga, bukan, bisa pingsan ntar. Nah, udah pada tahu belum nih manfaat olahraga? Nih aku jelasin manfaatnya dulu ya. Nggak sekedar bakar kalori, olahraga itu punya banyak banget manfaat buat kesehatan tubuh kita sob. Manfaat olahraga ini sebenarnya udah pernah aku bahas ya di videoku yang ini. Buat kalian yang belum nonton, nanti bisa kalian tonton setelah video ini, oke? Tapi ini mau aku jelasin sedikit ya, biar kalian tambah hafal. Manfaat olahraga yaitu bisa menurunkan stres, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan stamina, meningkatkan massa otot, meningkatkan kerja organ tubuh, meningkatkan efisiensi gerakan, meningkatkan mobilitas, meningkatkan pendapatan, meningkatkan rasa cintaku padamu. Enggak, bercanda. 2 yang terakhir itu nggak masuk ya sob ya. Ngaco aja nih pagi-pagi. Gimana? Setelah dengar manfaat olahraga yang begitu banyaknya, kalian nganga nggak? Nganga ya pasti ya. Nyesel nggak selama ini nggak olahraga? Apa biasa aja? Nah lanjut. Jadi sebenarnya di video kali ini aku nggak akan bahas jenis olahraga tertentu ya, tapi lebih ke pola latihannya atau pola olahraga. Nah, pola olahraganya itu ada 2 sob, yaitu kardio dan juga strength training atau latihan beban ya. Ini aku jelasin yang kardio dulu, oke sob? Nah, pola latihan kardio ini dibagi jadi 2 lagi sob, yaitu HIIT. HIIT bukan HIIT pembasmi nyamuk ya, bukan, tapi high intensity interval training, yaitu pola latihan dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan yang kedua yaitu LIST atau low intensity steady state atau pola latihan dengan intensitas yang rendah. HIIT dan LIST ini sama-sama bentuk dari kardio sob. Nah, kardio itu kan jenisnya banyak banget ya, dari yang intensitas rendah sampai yang tinggi. Mulai dari jogging, lari, renang, zumba, dan lain-lain. Banyak banget, pokoknya nggak bisa aku jelasin satu-satu. Kalau jalan-jalan, sepedaan, senam, treadmill, sepak bola, basket, voli, badminton. Stop! Ya. Semua itu jenis kardio. Sabar, tarik nafas. Yuk kita mulai lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Perbedaan dari HIIT dan juga LIST ini yang jelas intensitasnya ya sob ya. Terus kalau LIST disebut juga aerobik, tapi bukan aerobik yang ini ya, bukan. Aerobik yang dimaksud adalah air, with air atau udara. Jadi olahraganya itu yang ringan-ringan gitu loh, yang nyantai. Jadi kalau kita olahraga jenis LIST ini, kita itu masih bisa ngirup nafas dengan lega. Plong gitu loh, masih bisa nyantai, masih bisa sambil SMS-an atau kok SMS-an sih? Masih sambil, ya pokoknya main HP atau dengerin musik gitu ya. SMS-an mah zaman dulu ya, kalau zaman sekarang apa? Tapi kalau HIIT, sedangkan kalau HIIT ini disebut juga anaerobik. Jadi kebalikannya yang LIST tadi ya. Kalau HIIT ini jenis olahraganya itu yang bikin cepet ngos-ngosan gitu loh. Tapi bukan asma ya, bukan. Terus selain bikin ngos-ngosan, jenis olahraga HIIT ini juga yang bikin jantung kita itu dak dikduk kayak lagi jatuh cinta. Enggak, ya pokoknya yang bikin detak jantung itu berdetak cepat gitu loh. Sampai sini paham ya? Buat yang belum paham, coba deh kalian komen di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan juga kekurangan dari HIIT dan LIST ini sob. Yang HIIT dulu ya.
Kelebihan HIIT yaitu waktu latihannya singkat, cuma 15-30 menit, jadi cocok buat yang sibuk atau yang sok sibuk. Yang kedua yaitu adanya afterburn effect atau EPOC, yaitu excess post-exercise oxygen consumption, yaitu efek pembakaran kalori yang terjadi terus-menerus walaupun kita ini udah nggak olahraga. Bahkan efeknya ini bisa bertahan sampai 48 jam. Wow, keren banget ya. Yang ketiga yaitu menjaga dan melestarikan Loh, kok melestarikan sih? Yang ketiga yaitu menjaga dan meningkatkan massa otot, karena emang jenis olahraga HIIT ini banyak pakai otot sob. Cicak biasa. Nah, kelebihannya udah, sekarang kekurangan dari HIIT ini yang pertama yaitu nggak cocok buat yang obesitas, karena emang intensitasnya tinggi, jadi kalau cedera kan bisa gawat tuh, kasihan ya. Sedangkan yang kedua nyambung nih, resiko cederanya tinggi. Apalagi kalau dilakuin dengan cara yang nggak tepat. Waduh, bisa gawat tuh. Sekarang lanjut ke list. Kelebihan list yaitu yang pertama cocok buat pemula, buat yang baru mulai, buat lansia, buat obesitas. Itu cocok banget. Yang kedua, durasinya panjang. Ini cocok banget buat yang punya banyak waktu, yang nganggur, yang nyantai di rumah. Daripada rebahan aja kan mendingan kalian jalan-jalan santai gitu ya sambil cuci mata, siapa tahu ketemu jodoh. Yang ketiga, cocok buat atlet, terutama buat meningkatkan kemampuan endurance ya, kayak maraton gitu loh, biar lebih kuat lagi. Nah, kelemahan dari list ini yang jelas karena durasinya panjang ya, jadi nggak cocok buat yang sibuk atau yang aktivitasnya padat kayak aku ini. Pagi syuting, siang pemotretan, sore meet and greet, malamnya ngimpi. Iya, emang aku mimpi ya, ngomong kayak gitu sih. Padahal sih realitanya masak, ngurus anak, ngurus suami, ya gitu deh pokoknya. Namanya juga ibu rumah tangga, ya enggak? Kelemahan list yang kedua yaitu kurang efektif buat yang lagi diet menurunkan berat badan. Karena emang pembakaran kalorinya itu sedikit banget sob. Ini ibaratnya kita itu lagi bakar jagung ya. Ini sampai jagungnya udah matang, udah kita makan, udah habis. Ini bakar kalorinya itu belum selesai. Yang ketiga yaitu beresiko terjadinya penyusutan massa otot atau berkurangnya massa otot gitu ya. Karena emang jenis olahraga dari list ini kebanyakan itu emang nggak pakai otot sob, nggak kayak HIIT gitu ya, beda. Nah, pembahasan dari HIIT dan juga list sudah selesai sob. Sekarang kita masuk ke pola latihan yang kedua yaitu strength training atau biasa kita sebut latihan beban. Strength training atau latihan beban ini paling efektif buat menurunkan berat badan sekaligus membentuk otot. Ya karena angkat beban itu bisa membantu memaksimalkan pembakaran lemak tubuh kita sob. Dan juga bisa meningkatkan massa otot yang bagus banget buat metabolisme tubuh kita. Massa otot itu bisa membakar lebih banyak kalori ya daripada lemak. Artinya apa? Ya artinya kalau massa otot kita itu banyak, kita itu bisa membakar lebih banyak kalori daripada mereka yang massa ototnya sedikit. Bahkan kalau kita ini lagi tidur, otot kita itu terus-terusan bakar kalori sob. Itu yang bikin otot lebih banyak bakar kalori daripada lemak. Makanya orang yang massa ototnya tinggi itu pasti kebutuhan makannya juga banyak. Ya karena itu dia bakar kalorinya juga banyak, aktivitasnya tinggi dan juga sibuk pastinya. Seneng nggak tuh bisa makan banyak tapi berat badan terus turun? Wow, istimewa. Nah, kalau kalian rutin latihan beban selama diet ini, hasil akhirnya pasti akan memuaskan banget sob. Baik dari segi bentuk ataupun segi kesehatan tubuh. Dan juga berat badannya itu lebih stabil gitu loh, lebih gampang dipertahankan daripada kalau kalian kardio terus, itu bakalan yoyo dietnya. Masih ingat kan sama yoyo diet? Yaitu kalau udah turun berat badannya itu bakalan cepet dan gampang banget naiknya. Bahkan naiknya itu bisa lebih banyak daripada yang udah kalian turunkan. Kan sayang banget ya kalau udah kayak gitu. Sia-sia deh. Kelebihan dari strength training atau angkat beban ini yang jelas efektif membentuk otot ya. Dan juga yang kedua membakar lebih banyak kalori daripada kalau kalian kardio aja. Tapi kekurangannya itu ya resiko cederanya itu sangat-sangat tinggi. Apalagi buat pemula kayak kita ya kan. Makanya buat pemula aku sarankan kalian pakai PT atau personal trainer gitu ya. Bayar dikit nggak apa-apa lah, yang penting kan bisa otot.
Jadi, mana nih Kak pola olahraga yang paling bagus biar berat badan kita cepet turun? Aduh, si Neng Julid ini nggak paham-paham juga ya, dari tadi nyimak gak sih? Aku udah jelasin panjang lebar kok, masih nggak paham juga. Lakuin ketiga-tiganya, kombinasiin sob. Jadi kalian ini bikin jadwal. Contoh ya, Senin kalian kardio, Selasa hit kardio, Rebonya angkat beban, Kamis kardio lagi, Jumatnya hit kardio, terus Sabtunya angkat beban lagi. Minggunya libur. Ini contoh aja ya. Jadi buat jadwal ini kalian sesuaikan sama kegiatan kalian masing-masing. Terus buat durasi dan frekuensinya itu juga disesuaikan dengan kemampuan kalian sob. Yang jelas makin lama itu harus makin meningkat ya. Oke? Oke. Nah, sampai sini dulu ya video dari aku. Please kalian komen di bawah. Kalau ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan ya sob buat melengkapi. Jangan lupa dong kalian buat like, share, dan subscribe channel ini. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya. Biar kalian itu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terus aku juga makin semangat buat uploadnya. Follow juga Instagram aku di @afniarvida. Makasih buat kalian yang udah nonton. See you on my next video. Bye-bye.